Tanpa terasa, roda-roda kehidupan terus berputar. Masa-masa yang mengasihkan telah berlalu begitu saja. Susah, senang, telah kulewati bersama kawan seperjuanganku. 3 tahun yang indah kini telah usai. Bayang-bayang masa depan yang kadang menakutkan karena penuh dengan ketidakpastian. Kini harus kuhadapi kenyataannya. Assalamualaikum. Enggak, main. Yuk, main. Woi, Ella. Woi, Nyanyi Ella dari tadi. iya maaf. Udah gue introin Iya maaf nih. bang, maaf, sorry nih bang, sorry ya. Bukannya apa-apa. Gue tuh lagi kusut gue nih, pikiran gue. Gak tau kenapa gue kusut. Lu kusut kenapa sih? Kenapa lu? Kenapa? Udah cerita sama gue sini ngomong. Jadi gini bang, gue kan baru lulus sekolah ya, baru lulus SMA gue. Terus gue nggak tahu kenapa mikir gue. Kok tiba-tiba kayak 3 tahun gue SMA tuh lewat gitu aja gue. Nah sekarang nih bang gue ya, lagi mikirin. Tiba-tiba ya nih kepikiran gue. Masa depan gue nih, kuliah mau jurusan apa? Gue nggak tahu, gue tuh makanya. Ya lah enggak, namanya juga kehidupan. Tanpa kita sadarin tuh roda kehidupan bakal terus berputar. Ya kan? Bener sih apa kata lu bang. Cuman gini bang, sorry nih kalau boleh tahu, lu kan udah kuliah ya. Ya, kenapa tuh? Lu tuh kuliah jurusan apaan sih bang? Jadi gue kuliah itu jurusan ekonomi syariah. Hah? Ekonomi syariah. Buset, apaan tuh? Sumpah gue nggak tahu itu. Jurusan apaan itu? Sabar, gue bener-bener nggak tahu loh. Nggak tahu gue. Lu nggak tahu sama sekali. Detik ini gue baru denger dari lu ekonomi syariah atau apaan? Astagfirullahaladzim. Jadi gini enggak, prospek ekonomi syariah itu di Indonesia lagi bagus banget. Buat kedepannya itu lagi jenjang karirnya itu bagus lah. Masa sih? Serius gua. Tapi tar dulu, lu atas dasar apaan ngomong kayak gitu? Kan gue nggak mungkin dong asal terima aja apa kata lu. Iya sih benar. Atas dasar apa lu? Yaudah, gini. Gua terpaksa banget nih, harus gua tunjukin nih. Tunjukin apaan? Ada, nih, gua tunjukin nih, biar lu tahu kayak gimana ekonomi syariah. Selamat sore saudara, saya Hanifah Nada menyapa Anda sore hari ini di Sumpah Ini Berita Bisnis. Berita pertama saudara, ekonomi syariah berpotensi menjadi motor baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data OJK, sepanjang tahun 2020, pertumbuhan aset industri keuangan syariah mencapai 21,48% menjadi 1.770 triliun rupiah. Jumlah ini mencakup aset yang dimiliki industri perbankan syariah sebesar 593 triliun rupiah, pasar modal syariah 1063 triliun rupiah, dan IKNB syariah sebesar 113 triliun rupiah. Pertumbuhan positif di sektor industri perbankan syariah juga terjadi sepanjang 2020. Hingga akhir tahun lalu, pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia tumbuh 9,5% secara tahunan. Jauh di atas pertumbuhan pembiayaan industri perbankan nasional di level minus 2,41%. Pertumbuhan ini ditopang ketahanan yang cukup baik dengan CAR sebesar 21,59%, NPF gross sebesar 3,13%, dan FDR sebesar 76,35%. Sementara itu, saudara, Indonesia juga menempati posisi keempat di Global Islamic Indicator 2020-2021 dan menduduki peringkat ke-6 di kategori keuangan syariah. Dengan catatan positif ini diharapkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Dan diharapkan kita bisa menjadi yang terkuat di dunia. Berita selanjutnya. Bener apa kata lu ya? Ternyata prospek ekonomi syariah tuh di Indonesia itu untuk beberapa tahun ke depan tuh bakal bagus.
Bahkan kalau gue lihat dari berita yang tadi nih, yang barusan kita setel, itu apa ya, bisa dibilang ekonomi syariah kita tuh bisa jadi yang terbaik di dunia. Iya kan? Mana pernah sih gue ngebohongin lu? By the way bang, kita nih sebagai masyarakat awam, apa sih yang bisa kita lakuin nih buat ngedukung pertumbuhan ekonomi syariah? Gini enggak, banyak cara yang bisa kita lakuin. Ya, contohnya tuh kayak ngebeli produk-produk yang halal. Kan banyak tuh kayak makanan, minuman, kosmetik, bahkan fashion. Nah, terus juga di bidang keuangan itu juga ada. Kalau sektor keuangannya nih bang, kalau boleh tahu contohnya kayak gimana sih? Penasaran gua. Gini enggak, contoh baiknya nih, lu mending nih kalau nabung di bank syariah. Karena kalau lu nabung di bank konvensional biasa, itu kan ada bunganya tuh. Nah, dalam Islam tuh bunga itu riba. Lah lu tahu kan riba itu haram. Nah kalau gitu mah kita nabung gak dapat untung dong bang. Kalau kagak ada bunganya, kan kita nabung tuh pengen dapat untung. Kalau nggak ada bunga, gimana kita bisa untung? Nah, kalau lu pengen dapat untung di tabungan syariah, lu bisa nabung pakai akad mudharabah. Di mana nantinya lu bakal dapat keuntungan dari nisbah atau bagi hasil. Nah, kalau masalah nisbah bang, kalau boleh tahu nisbah tuh apa nih artinya ya? Simpelnya sih gini, uang yang nanti lu tabungin itu bakal diputerin lagi tuh sama si bank. Nah, keuntungan yang dapat dari si bank nanti bakal dibagi rata sama yang nabung di situ pakai akad mudharabah sesuai dengan perjanjian di awal. Oh paham gue bang, kalau kayak gitu mah. Tapi ini bang ya, ada yang pengen gue tahu dari sudut pandang lu. Kalau menurut lu sendiri, gimana nih orang-orang yang kalau beli barang tuh caranya dengan cara kredit? Misalnya nih kayak beli barang-barang mobil lah, motor lah, tapi dengan cara kredit bang. Soalnya gini, gue kan pengen beli motor nih bang ya. Nah gue minta bokap gue tuh, tapi kata bokap gue dia pengennya beli cuma pakai cara kredit, soalnya lebih gampang. Gini enggak, kalau pandangan gua sebisa mungkin nih, kalau kita beli barang kayak motor, mobil, itu baiknya kita beli pakai cash. Terlepas dari riba atau enggaknya tuh kredit, jatuhnya tuh rugi. Contoh motor nih, yang aslinya 19 juta, pas lu kreditin 3 tahun dengan cicilan 600.000, totalnya malah jadi 25 juta. Kan malah rugi. Ya juga sih bang. Terus gimana nih caranya biar kita bisa beli cash? Soalnya gue udah ngebet banget nih bang buat ganti motor. Ini kalau lu tahu motor gue bang udah butut. Itu spatboardnya nih. Kalau kita lewatin jalan geladak-laduk, oh itu spatboardnya bagi 5 bang. Gini enggak, gue lihat-lihat itu motor lu sebenarnya masih bisa jalan kan, masih bisa fungsi kan. Masalah spakbor yang tadi lu bilangin, geladak geluduk berisik gitu, itu sebenarnya masih bisa diservis kan. Diservis aja mendingan. Nih kalau lu bandingin, lu beli motor yang kreditnya 600.000 per bulan, lu bisa investasiin di reksadana syariah yang returnnya itu kurang lebih per tahun tuh ya bisa 10% lah. Jadi nih kalau lu nabung 2,5 tahun, habis itu lu bisa beli motor secara cash. Dosa kagak, untung kita. Oh paham gue bang kalau kayak gitu mah. Tapi inget gak, lu jangan asal invest, lu juga harus belajar. Kalau lu invest kagak belajar, yang ada buntung. Sip dah bang, gak nyangka gue ngomong sama lu ternyata ada isinya juga gue. Kalau kata Mardigu nih, tau Mardigu gak bang? Isinya daging semua ini obrolan kita. Oh, Mardigu kan daging. Ya, kita juga masih sama-sama belajar ya. Gue juga masih dalam tahap pembelajaran. Siap bang. Insya Allah deh bang, gue semenjak ngobrol sama lu nih barusan tiba-tiba gue ada minat gitu tiba-tiba ya. Pengen aja gue belajar ekonomi syariah. Bagus tuh, bagus. Mungkin nanti gue bakal masuk dah jurusan ekonomi syariah, doain gue ya bang. Ya, mari kita menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan. Demi ekonomi negara kita yang lebih baik.